Di pagi hari yang indah, sambil menikmati indahnya Sungai Mentaya atau Sungai Sampit, ada sebuah kisah dari Sampit. Sebuah kisah legenda Pulau Naut dan Pulau Lepeh. Sebelum Anda menyaksikan kisah ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan kisah-kisah terbaru pada channel ini. Berabad-abad tahun yang lalu, berdirilah sebuah kerajaan di muara Sungai Mentaya. Kerajaan itu bernama Kerajaan Sungai Sampit. Wilayah kekuasaannya adalah sepanjang aliran Sungai Mentaya. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang baik hati, yang bernama Lumuh Peang. Raja memiliki 2 orang anak, yang bernama Lumuh Lenggana dan Lumuh Sumpit. Seiring berputarnya waktu, siang berganti malam, sang Raja Lumuh Peang semakin tua. Tiba saatnya sang raja mulai memanggil kedua anaknya. Anak tertuanya yaitu putri yang cantik jelita bernama Lumuh Lenggana dan adiknya yang bernama Lumuh Sumpit. Sang putri Lumuh Lenggana merasa heran sekali mengapa ayahnya memanggil mereka. Raja Lumuh Peang lalu mengeluarkan benda bercahaya biru di balik jubahnya. Pangeran Lumuh Sumpit pun takjub melihat keindahan dan kemewahan benda itu. Apa itu, Ayahanda? Anak-anakku, hari ini sengaja ayah memperlihatkan benda yang mengeluarkan cahaya kepada kalian. Indah sekali benda itu, Ayahanda. Raja Lumuh Peang pun terkekeh sembari memandang benda itu. Inilah intan yang terbesar dan termahal di muka bumi. Dari manakah ayahanda mendapatkan benda itu? Apakah ayahanda mendapatkan itu dari hasil berdagang? Intan ini dimiliki Lumuh Pasir, kakek kalian. Beliau tidak memperolehnya dari hasil berdagang, melainkan berasal dari sebuah keberuntungan berdasarkan dari mimpi anak-anakku. Raja mulai bercerita asal mula intan tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, Raja Lumuh Pasir pergi ke daerah pedalaman di hulu Sungai Sampit. Raja memasuki hutan sesuai petunjuk dari dalam mimpi. Jauh menyusuri hutan bersama prajuritnya, Raja menemukan sesosok ular besar. Ular itu bernama Ular Datu Tadung Jatuh. Di atas kepala ada sebuah batu yang bersinar kebiru-biruan. Raja kemudian mengambil intan itu dari atas kepala ular. Sang ular mengetahui hal tersebut tidak marah, sebab sang ular terbebas dari kutukan. Sang raja kemudian berpesan kepada kedua anaknya. Anak-anakku, ini adalah harta kerajaan kita, maka kalian harus menjaganya dengan baik. Jangan pernah kalian menjualnya dan jaga intan ini agar tidak dicuri orang lain. Kedua anak Raja Lumuh Peang mengangguk tanda setuju. Suatu hari, Putri Lumuh Lenggana menemui sang raja. Putri Lumuh Lenggana meminta kepada sang raja untuk membuatkan lanting. Raja Lumuh Peang lalu memerintahkan prajuritnya untuk membangun sebuah lanting. Setelah beberapa bulan kemudian, lanting untuk Lumuh Lenggana jadi. Dan Lumuh Lenggana akhirnya pergi menggunakan lanting tersebut untuk berdagang. Mendengar hal itu, Pangeran Lumuh Sumpit pun menghadap kepada Raja Lumuh Peang. Lumuh Sumpit menyampaikan permintaannya untuk mengikuti Lumuh Lenggana untuk berdagang. Tetapi bukan lanting yang diminta,
melainkan uang sebagai modal untuk berdagang. Dengan uang itu, Lumu Sumpit berpikir untuk berjudi dan bisa menjadi kaya dengan cepat. Usaha dagang Lumu Lenggana maju pesat. Berbeda dengan sang kakak, Lumu Sumpit terus berjudi, hartanya semakin lama semakin berkurang. Tidak lama kemudian, Raja Lumuh Peang meninggal dunia. Kepemimpinan istana pindah ke anak-anaknya. Akan tetapi, Lumu Sumpit tetap memilih untuk terus berjudi. Hingga saatnya, Lumu Sumpit mendatangi Lumuh Lenggana untuk meminta uang. Namun, Lumuh Lenggana tidak memberikan uang kepada Lumu Sumpit. Hingga Lumu Sumpit pun berkata, "Wahai kakakku, aku mohon, berilah intan peninggalan ayahanda. Aku berjanji, jika intan itu terjual, akan kuganti kembali, Kak." Mendengar hal itu, Putri Lumuh Lenggana terkejut dan tidak memberikan intan itu pada Lumuh Sumpit. Pada akhirnya, ketika malam tiba, Lumuh Lenggana diam-diam meninggalkan istana untuk menuju hulu sungai Sampit. Akan tetapi, cahaya yang dipancarkan intan itu tetap menembus kain yang membungkusnya. Pada saat itu, Lumuh Sumpit yang duduk di tajuk haluan kapalnya melihat cahaya yang menaiki di atas bukit. Lumuh Sumpit pun mulai curiga. Cahaya apa itu? Jangan-jangan kakak membawa intan itu agar aku tidak bisa mendapatkannya. Pangeran Lumuh Sumpit akhirnya marah. Awas kau Lumuh Lenggana, kembalikan intan itu. Kau kira hanya kau yang bisa menguasai intan itu? Lumuh Sumpit lalu berlari menyusul Lumuh Lenggana. Mendengar teriakan sang adik, Lumuh Lenggana pun mulai panik. Bagaimana ini? Aku harus menjaga intan ini sesuai perintah ayahanda. Lumuh Lenggana pergi menuju lantingnya yang ada di tepi sungai. Pangeran Lumuh Sumpit terus mengejar Lumuh Lenggana seraya mengasungkan mandaunya. Sadar adiknya terus mengejar dan semakin kalap untuk membunuhnya. Dengan rasa takut yang luar biasa, Lumuh Lenggana menengadahkan tangannya ke langit seraya berseru, "Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, jangan sampai hamba celaka di tangan adik hamba ini. Tolonglah hambamu ini. Tuhan, ambillah kami dengan kekuasaan-Mu. Turunlah kutukan kepada kami. Jangan sampai hambamu ini mati dibunuh adik hamba sendiri." Setelah mengucapkan permohonan itu, tiba-tiba langit semakin mencekam. Awan hitam menggumpal di langit. Angin mulai berhembus kencang. Petir menyambar-nyambar, hujan pun turun dengan lebatnya. Ombak yang deras karena hembusan angin yang kencang membuat perahu Lumuh Sumpit terombang-ambing, dan akhirnya Lumuh Sumpit ikut tenggelam bersama perahunya. Begitu juga lanting Lumuh Lenggana yang terbuat dari batang-batang kayu yang besar dan kuat tidak bisa menahan derasnya ombak dan angin, sehingga Lumuh Lenggana dan lantingnya tenggelam. Atas kejadian itu, terbentuklah Pulau Hanaut. Pulau Hanaut dipercaya pecahan dari lanting Lumuh Lenggana. Dan sekitar 1 kilometernya lagi, di hulu sungai Mentaya terdapat Pulau Lepeh yang berdasarkan kisahnya merupakan bekas pecahan perahu Lumuh Sumpit. Sampai di sini dulu kisah legenda Pulau Hanaut dan Pulau Lepeh. Jadi, sebelum mengakhiri kisah ini, jangan lupa klik subscribe-nya agar kita bisa membuat cerita rakyat Kalimantan Tengah
lainnya.